Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada video ini kita akan membahas halaman 116 dan 117 buku matematika kelas 8 SMP, kekongruenan bangun-bangun geometri. Langsung saja kita lihat ke bagian 1, bangun-bangun geometri yang kongruen. Kita langsung ke soal 1. Tentukan titik-titik yang bersesuaian sisi-sisi bersesuaian dan sudut-sudut bersesuaian dari segitiga ABC dan segitiga DEF. Jadi di atas ini di buku kalian ada 4 gambar. Kakak sudah pisahkan 2 gambar saja. Jadi kita ambil segitiga ABC dan segitiga DEF. Kita diminta tentukan titik-titik yang bersesuaian. Yang pertama, yang bersesuaian adalah titik A. Ini bersesuaian dengan titik D. Kemudian titik C ini bersesuaian dengan titik F, ya. C dengan F. Kemudian titik B bersesuaian dengan titik E. Atau kalau ada yang mau tulisnya, titik A bersesuaian dengan D, titik B bersesuaian dengan E, titik C bersesuaian dengan F juga boleh. Berikutnya, kita ambil sisi-sisi bersesuaian. Yang pertama, sisi AB, ini yang kiri, ini bersesuaian dengan, ini dari atas ke bawah, berarti ini D ke E, bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian sisi BC ini sama dengan sisi EF, sisi BC dengan sisi EF. Kemudian sisi CA yang ini ya bersesuaian dengan sisi FB. Sisi CA bersesuaian dengan sisi FB. Nah, ini tadi yang pertama ya, ini ya. AB dengan DE. Jadi kalau dari sini ke kiri ya, berarti ini DE, BC dengan EF, CA dengan FD. Kemudian yang berikutnya sudut-sudut bersesuaian. Yang pertama kita ambil sudut A, berarti ini adalah sudut BAC. BAC ini bersesuaian dengan dari kiri, berarti dengan EDF. Sudut EDF. Yang kedua, sudut B atau sudut ABC. Sudut ABC dengan, karena dari atas berarti ini dengan yang ini, DEF. Sudut DEF. Kemudian sudut yang terakhir, kakak kasih tanda 3 ya. Sudut ACB bersesuaian dengan sudut DFE. Nah, ini untuk soal 1. Berikutnya kita ke soal 2. Jadi di sini ada penjelasan simbol ini ya, ini kongruen. Jadi simbol kongruen seperti pada segitiga ABC, kongruen dengan DEF digunakan untuk menyatakan kekongruenan antara segitiga ABC dan segitiga DEF. Notasi tersebut dibaca segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Karena pada segitiga kongruen itu berlaku sifat-sifat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lanjut ke soal 2. Pada gambar berikut, jika segi 4 ABCD kongruen dengan segi 4 EFGH, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, sisi AB
ini bersesuaian dengan sisi EF. Kemudian sisi BC ini di bawah bersesuaian dengan sisi FG. Kemudian sisi CD kita berputar ya, CD bersesuaian dengan GH. Kemudian sisi DA bersesuaian dengan sisi HE. Nah, ini untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi dia sama panjang ya, kalau bersesuaian seperti ini. AB sama dengan EF, BC sama dengan FG, CD sama dengan GH, DA sama dengan HE. Lanjut kita ke soal kedua. Tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Kita gunakan 3 huruf. Yang pertama sudut A. Jadi sudut DAB. DAB bersesuaian dengan, ini diminta yang bersesuaian ya. Jadi kita dengan menggunakan bersesuaian dengan atau dengan ya. DAB dengan sudut HEF. HEF. Kemudian sudut ABC ini yang kedua. Sudut ABC dengan sudut EFG. EFG. Kemudian yang ketiga, sudut BCD bersesuaian dengan FGH, sudut FGH. Kemudian sudut CDA atau ADC ya. Kalau kita mulainya dari C, berarti CDA. CDA bersesuaian dengan GHE. Jadi yang di sini, ini kakak kasih tanda 4. Nah, ini ya, GHE. Nah, ini untuk soal kedua. Kemudian soal ketiga ya, bagian ketiga. Kita diminta bandingkanlah panjang ruas garis BD dari B ke D dengan ruas garis FH. Karena dua segi 4 ini kongruen, berarti sisi-sisi yang bersesuaian dia sama panjang. Jadi karena BD FH ini bersesuaian, maka BD sama dengan FH. Jadi BD sama panjang ya. Sama panjang. Bandingkan besar sudut ABD dengan sudut EFH. Karena tadi kongruen, maka sudut ABD sama besar dengan sudut EFH. Ini sama besar. Jadi perbandingannya yang pertama ini sama panjang, ini sama besar. Lanjut kita ke soal 3. Pada gambar berikut segi 5 ABCDE kongruen segi 5 FGHIJ. Carilah panjang sisi-sisi dan sudut-sudut yang kamu lihat. Dan kemudian nyatakanlah pada gambar. Kita perhatikan di sini bangun segi 5-nya ini kongruen dari soal ya, diketahui kongruen. Karena dia kongruen berarti sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Kita mulai lihat dari sisinya. Yang pertama sisi AE. Sisi AE ini bersesuaian dengan sisi FG. Jadi AE ini juga 6 cm. Jadi AE sama dengan FG 6 cm. Ini sisi ya. Kalau kita letakkan gambar di sini. Kemudian sisi FG ini bersesuaian dengan sisi AB. Jadi FG juga 12 cm. Di sini ya. Sisi FG sama dengan sisi AB.
cm. Kemudian sisi yang lagi yang diketahui adalah IH. IH di sini bersesuaian dengan CD. Sehingga CD juga 8 cm. CD sama dengan IH atau karena ini dari C ke D, ya, berarti ini H ke I. Ini 8 cm. Jadi kalau cuma diminta diletakkan di gambar, udah yang ini aja ya. Ini sisi-sisi. Kemudian sudut-sudut yang sama besar. Yang pertama di sini diketahui sudut B. Sudut B ini bersesuaian dengan sudut G. Ya. Jadi atau kalau dengan 3 huruf, sudut ABC dari atas berarti ini sama dengan sudut kita ulang ya. Dari kanan, karena yang ditanya di kanan. Sudut FGH, jadi ini sudut FGH sama dengan sudut ABC. Jadi di sini 80. Sudut ABC 80 derajat. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah sudut I 120. Sudut mana yang bersesuaian dengan sudut I? Kita lihat sudut I ini adalah di bawah sisi yang pendek 6 ini ya. Berarti yang bersesuaian adalah dengan D. Jadi di sini 120 derajat. Jadi yang diketahui sudut HIJ berarti untuk sudut CDE ini sama dengan sudut HIJ sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian nyatakanlah pada gambar. Oke, sudah. Jadi kita sudah letakkan. Nah, untuk sisi-sisi yang tidak diketahui ini, udah nggak usah diisi ya. Oke, itu saja. Oke, baiklah dari sekalian, demikianlah pembahasan untuk soal halaman 116-117. Berikutnya kita akan bahas di halaman 121. Adik-adik bisa klik saja link di atas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kita sambung di video berikutnya. Kakak Eri, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.